Halo teman-teman, salam sehat selalu dan tetap semangat. Pasti kita sudah mengetahui bahwa tim nasional kita itu ditahan imbang oleh Singapura di leg pertama babak semifinal Piala AFF yang berlangsung di Stadion Nasional Singapura kemarin. Hasil yang tentunya banyak yang agak kecewa karena kita gagal untuk bisa memenangkan pertandingan. Wajar, karena kan ekspektasi kita agak tinggi, termasuk saya juga mengatakan bahwa kalau melihat pertandingan melawan Malaysia yang begitu superior kita, begitu dominan, Singapura bisa lewat. Karena level Singapura dengan Malaysia kan beda-beda tipis. Tetapi di lapangan itu berbeda tentunya. Ya, kenapa Singapura bisa menahan Indonesia? Mereka punya pola yang beda yang bisa mereka lakukan saat menghadapi kita, terutama pelatih mereka Tatsuma Yoshida. Ya, pelatih asal Jepang ini mampu mengubah pola yang kebiasaan mereka bermain dengan 4-1-4-1. Nah, melawan Indonesia, dia ngubah dengan 5 pemain belakang dia taruh. Nasrun di kanan, Nur Adam di kiri, 3 di tengah itu, ada Irfan Sandi, ada Baharudin, dan Arifin. Ya, di depan penjaga gawang Hasan Suni. Di tengah ada kapten mereka, ada Harun, kemudian ada Syahdam Soleman, dan Sung Yong. Di depan ada lagi Iksan Fandi dan Faris Ramli. Jadi itu dengan 5-3-2. Agak berbeda memang. Kenapa dilakukan demikian? Karena dia mempertimbangkan Indonesia bermain sangat cepat, pemain-pemain muda yang sangat bagus. Ya. Di mana Witan Sulaiman di kanan dan juga Irfan Jaya itu bermain dengan baik sekali dari sisi flank. Ini yang harus dihadapi mereka dan harus dicegah. Ya. Tidak harus banyak membuka ruang kepada dua pemain ini, terutama Irfan Jaya yang lagi bagus, membuat 3 gol. Nah, ini tugas dari Nasrun yang ada di sini dan juga Nur Adam untuk harus bermain fokus di sini ya. Tidak banyak naik, dan dua pemain ini memang tidak banyak naik melawan Indonesia sepanjang babak pertama, juga babak kedua, karena selalu mengawasi Irfan dan juga Witan. Ini instruksi khusus ya. Namun di babak pertama saya melihat memang dominasi buat kita. Kita bermain sangat bagus babak pertama. Koordinasi, komunikasi antar lini jalan, ya, bermain dengan determinasi yang bagus, sangat cepat, kita terutama di depan. Jadi kita kalau bisa dilihat di babak pertama itu unggul masih dengan 5-5-4-5 ya, kalau di babak pertama ya, sebelum kita masuk ke babak kedua dan ada perubahan dalam presentasi penguasaan bola. Jadi kita oke. Nah, kita bisa memenangkan, bisa mencetak gol lewat Witan. Seperti dalam video saya sebelum saya bilang bahwa sisi kiri Singapura itu lemah. Ketika Shakira Hamzah, back terbaik mereka, itu tidak bisa bermain karena cedera melawan Thailand, dan itu digantikan oleh Nur Adam yang sesekali bergantian dengan Arifin. Ya, ketika Nur Adam harus masuk ke dalam, Arifin yang masuk di kiri. Tetapi sisi ini tetap menjadi titik lemah. Itu yang dimanfaatkan Thailand ketika Thailand menang 2-0 ya, di pertandingan terakhir grup A. Dan ternyata itu dimainkan dengan baik oleh kombinasi antara Asnawi dan Witan. Ketika dari sisi kanan, bek kanan kita ini Asnawi, kapten kesebelasan kita masuk dari sisi ini dan sangat cepat ya, operan 1-2 dengan Witan, dan kita lihat bersama ada lubang besar yang terjadi di sisi itu ya, sisi yang saya sorot akan lemah di sisi kiri, dan crossing yang sangat bagus, umpan yang terukur matang ke kaki Witan, diselesaikan dengan dingin sekali. Ini gol berkelas yang saya lihat dari Witan, mempressing bola masuk, dia bisa melihat penjaga gawang Suni yang sulit untuk bisa mengantisipasi bola yang ditaruh dengan baik sekali oleh Witan untuk membuat kita unggul di menit ke-28. Ketika gol ini jadi, saya memperkirakan bahwa kita akan bisa menambah gol lagi. Artinya kalau kita dapat satu lagi sebelum 45 menit pertama selesai, ini agak enak buat kita. Ya, saya bisa katakan di sini selamat malam lah Singapura. Ya, ketika kita turun minum dengan 2-0 ini agak lebih bagus. 1-0 ini kan masih riskan. Tetapi ternyata kita tidak bisa menambah gol itu. Namun tetap masih ada harapan karena kita lebih dominan. Kita lebih menguasai dibandingkan mereka. Namun di babak kedua memang agak menurun penampilan kita. Singapura yang lebih bagus. Ya. Nah, satu lagi sebelum sampai ke sana kita melihat pola juga taktik yang ditampilkan oleh STY ini di luar dugaan juga. Ya. Tadinya kan kita mengharapkan bahwa kalau dia tampil dengan 4-4-2-nya ketika melawan Malaysia yang menang dengan telak 4-1 itu, ini enak menghadapi Singapura, ya kan? Karena bukan Malaysia, bukan Vietnam. Tetapi Sintayong juga memainkan 5 pemain belakang, 4 gelandang dan 1 pemain depan. Ya, kita tidak tahu ya, ini pemikiran dari seorang Sintayong dengan mengubah pola dari satu pertandingan ke pertandingan lain. Tetapi dengan 5 ini memang agak mengejutkan. Saya pikir Rizky Ridho itu tidak akan dimainkan. Yang mainkan adalah Dewa dan Fakhrudin lebih dulu.
Oke, Asnawi tetap di kanan dan Pratama Arhan akan ada di kiri ya. Namun ditambah lagi dengan Rizky Ridho. Padahal Singapura itu kan hanya punya yang kuat, yang menjadi momok berbahaya di kotak penalti itu Iksan, pencetak gol terbaik mereka. Sebelum membuat gol kemarin dia sudah membuat 2 gol kan. Nanti dengan gol balasan dia baru dapat 3 gol. Namun semua ini kan adalah pertimbangan pola yang dipikirkan oleh STY saat menghadapi Singapura dengan 3 back sebelum Elkan Bagot masuk di babak kedua. Nah di tengah kita tahu bersama kan bagaimana kontrol itu dilakukan oleh Rahmat Irianto dan Ricky Kambuaya. Oke, nggak ada masalah, babak pertama masih jalan permainan, tapi babak kedua saya kembali itu memang agak menurun kita. Tidak seperti yang diinginkan. Singapura mampu mengontrol permainan, mereka tidak mau bermain terjebak dengan permainan cepat karena Yoshida tahu pemain-pemain dia akan kalah kalau bermain dengan tempo tinggi. Sangat cepat mereka coba memperlambat permainan dan itu berhasil. Nah, bagi kita ini sayang sekali Syahdan ini diberikan kelonggaran untuk bisa mengontrol di tengah karena dia kan selalu memberikan umpan kepada Iksan, ke depan kepada Haris yang bisa masuk ke kotak penalti kita, bisa mengganggu konsentrasi 3 back kita. Nah, di leg kedua saya pikir ini STY pasti tahu bahwa pemain Syahdan ini harus dilumpuhkan. Karena dialah, bola-bola dari dialah ketika mereka membuild up serangan ya, dari bawah itu dan dari tengah, itu selalu bola kena ke dia. Ya. Antara dia dan juga Harun ya, tapi Harun kan lebih ke DM. Nah, Syahdan ini yang menjadi kunci. Ini tugas bagi Rahmat Irianto dan juga Ricky Kambuaya di pertandingan berikut saya pikir. Dan STY mungkin tahu itu, pasti akan melihat evaluasi di mana kelebihan Singapura dan kekurangan mereka. Demikian juga dengan kita, di mana kekurangan kita saat kita gagal memenangkan pertandingan di leg pertama melawan Singapura. Ya. Mungkin ada perubahan pola lagi. Saya pikir kalau bermain di leg kedua mungkin tidak lagi dengan 5-4-1. Ya. Ini mengharuskan kita untuk attack melawan mereka. Ya. Kita perlu untuk bisa mencetak gol. Ya. 2 aja, kembalikan 2 striker di depan. Kita harus bisa memenangkan pertandingan untuk bisa menantang salah satu di antara Vietnam dan Thailand. Ya. Memang di babak di leg kedua ini sudah berjalan aturan di mana kalau imbang lagi ada perpanjangan waktu 2 kali 15 menit sampai adu penalti. Jadi bagi STY sudah harus bisa mempersiapkan kalau terjadi adu penalti setelah perpanjangan dan kedudukan masih skor 1-1 atau katakan ada 2-2, tetap itu akan adu penalti dan dia harus menyiapkan penembak-penembak jitu terbaik kita. Ya, tentunya dia lebih tahu. Saja nantinya kita akan lihat apa yang akan dilakukan dia di leg kedua karena kita secara permainan kita bisa ambil, kita bisa menang ya. Mungkin anak-anak lagi kelelahan ya. Tetapi kalau dengan masa istirahat saya katakan 2-3 hari mungkin mereka akan kembali lagi dan fokus konsentrasi untuk bisa melawan Singapura. Kita tetap akan bermain dengan cepat karena saya lihat ini mereka sulit menghadapi kita kalau kita bermain dengan cepat. Pressing kita tinggi terutama di babak pertama, tapi tidak jalan di babak kedua. Ada kekecewaan dari seorang STY ya ketika memasukkan Ezra, Dedi keluar. Ya, kemudian Ezra ditarik keluar sama dia karena kelihatan bahwa Ezra tidak tampil maksimal sesuai dengan keinginan dia, harapan dari STY. Makanya dia cepat juga untuk bisa menarik. Memang ada kerugian di sini kalau melihatnya. Memasukkan Ezra kemudian ditarik lagi Ezra keluar. Ya. Ya ini sulit bagi dia ya untuk bisa melihat karena kalau mempertahankan Ezra di lapangan ini permainan tidak akan jalan. Itu yang dia bisa memasukkan Hanis ya untuk bisa menggantikan Ezra. Nah ini tidak perlu terjadi nantinya pada leg kedua karena kalau saya lihat juga bagi Yoshida dia tidak akan mengubah gaya atau pola main mereka, tetap 5 back dia akan pakai. Takut dia bermain tidak dengan 5 back karena dia begitu menjaga ini Irfan Jaya dan Witan Sulaiman. Kalau kita sudah punya Egy, nah Egy akan main nantinya di leg kedua. Nah dengan Egy ini kan jauh lebih bagus. Nah pasti bermain jangan dengan 4-4-2. Ini mantap kita kalau kita main 4-4-2 ya. Egy taruh di depan aja ya kan. Main di depan Egy sama Dedi kah atau Yudo atau Ezra terserah, tapi Egy taruh di depan. Witan tetap ada di lapangan bersama dengan Irfan. Ini akan jauh lebih bagus. Karena Egy kuat dalam memegang bola, sangat cepat, visinya bagus ya. Insting mencetak gol juga enak. Jadi kalau ada kombinasi kita bisa bayangkan kalau Egy, Witan dan Irfan ada di depan, wah ini luar biasa buat kita. Bahkan bagi STY tidak perlu takut. Bermain juga dengan 4-3-3
bisa lawan ya, dengan Egy, Witan dan Irfan ada di depan. Itu yang kita akan tunggu nantinya. Semuanya akan bisa terjadi, dan ini ada suntikan moral yang bagus ketika Egy ada di lapangan untuk menghadapi leg kedua yang sangat menentukan ya untuk Indonesia. Tapi harapan itu masih besar karena dalam penguasaan bola kita pasti kuat, dalam kecepatan permainan kita lebih kuat dari Singapura. Akan lebih banyak menunggu. Kita akan lihat nantinya di babak leg kedua menghadapi Indonesia di tempat yang sama. Dan ada satu sebenarnya kemarin kejadian yang seharusnya kita dapat penalti. Ricky Kambuaya ketika satu momen penting di menit 76 kok nggak salah ya, setelah Singapura menyamakan 1-1 di menit 70. Kemudian bagaimana kita lihat Pratama Arhan memberikan umpan. Bola itu agak di dalam garis sedikit kotak penalti. Ricky Kambuaya masuk di sana dan diambil oleh Nasrul Nazari, pemain nomor punggung 4 Singapura. Tapi wasit Kim Hee-gon tidak menunjuk penalti, padahal ini murni penalti. Harus dalam tayang ulang beberapa kali dilihat bahwa ini memang di dalam garis, agak dalam garis, tapi wasit menaruh bola tuh di luar ya. Bahkan saya tahu tidak memberikan kartu atau penalti. Namun juga STY tidak banyak memprotes di sini ya, karena dia lihat bahwa memang dalam posisi yang sangat sulit. Ya harus bisa menerima kata STY, menerima keputusan apapun dari seorang wasit, karena wasit ini memang asal Korea. Tapi kalau Anda juga bisa melihat bahwa memang itu penalti, kita dirugikan sekali. Kalau itu penalti ada dan terjadi, cerita akan lain dan kita bisa memenangkan pertandingan. Namun kita lupakan itu, sudah terjadi, kita tetap harus fokus untuk di leg kedua nanti karena peluang kita masih tetap terbuka menghadapi Singapura. Sampai di sini pembicaraan kita dengan hasil 1-1 di leg pertama babak semifinal Piala AFF. Sampai jumpa. Ciao.